Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan-kawan semua, sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kawan setia Studi with Ananda, karena dalam 1 bulan terakhir ini saya masih off dari per-YouTubean. Jadi sudah lama sekali rasanya ya saya tidak berbagi ilmu seputar tata busana dengan kawan-kawan semua. Saya harap video kali ini mengobati rasa rindu kalian dan semoga semakin membawa berkah dan manfaat kepada kawan-kawan semua. Untuk video kali ini saya akan menunjukkan tutorial menjahit lengan bermanset dengan aksen frill. Langsung saja kita simak tutorialnya. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu kain bagian lengan yang sudah siap dengan garis tanda polanya. Berikutnya, gabungkan sisi kanan dan kiri lengan, kemudian jahit pada garis pola yang sudah dibuat dari ujung atas sampai ke bawah pada titik yang saya perlihatkan ini. Nah, titik ini dibuat 8 cm di atas garis lengan bagian bawah. Jika sudah dijahit, kemudian di pressing atau disetrika. Bagian luar lengan akan tampak seperti ini. Terlihat lebih rapi ketika sudah di pressing. Pada sisi lengan bagian depan, kita beri lipit dengan dalam 3 cm ya ukurannya. Jadi nanti hasil jadinya adalah 1,5 cm. Nah, yang saya tunjukkan ini adalah lengan bagian dalam atau buruknya. Kemudian kita jahit, tidak usah dimatikan karena nanti akan dilepas. Jadi fungsi jahitan ini hanya sebagai penolong saja. Kapan kita melepasnya? Yaitu ketika sudah dijahit manset pada bagian lengannya. Kemudian hasil lipit bagian dalamnya kita arahkan ke belahan seperti ini. Nah, supaya kampuh pada belahan tidak mengintip keluar, maka harus kita jahit terlebih dahulu. Perhatikan arah jahitannya. Ini dia hasil jahitan pada bagian belahan. Berikutnya, siapkan 2 lembar kain keras atau turbinize dengan ukuran yang sudah kita tentukan. Nah, kali ini saya menggunakan ukuran panjang 22 cm dan lebar 5 cm. Ini adalah 2 lembar kain untuk manset bagian luar dan dalam. Jadi untuk satu pasang lengan kita memerlukan 4 lembar kain manset. Lapisan kain keras yang berperekat akan kita pressing atau setrika pada bagian dalam kain dengan cara ditekan-tekan dan tidak digosok, supaya bentuk kain keras tidak berubah. Selanjutnya, kampuh bagian atas dijahit seperti ini ya, dengan jarak kurang lebih 0,5 cm dari tepi. Kemudian, siapkan 2 lembar kain dengan panjang kurang lebih 2 kali lipat sampai 3 kali lipat dari ukuran manset yang sesungguhnya, yaitu 22 cm tadi ya. Nah, fungsinya supaya kain ini nanti ketika dilipit ukurannya akan sesuai dengan manset yang kita siapkan sebelumnya. Jadi caranya pertama, setiap ujungnya dijahit dulu seperti ini, kemudian dibalik. Nah, hasilnya akan nampak seperti yang saya tunjukkan ini. Setelah itu, kita pressing atau setrika supaya rapi, dan pada bagian kampuh dengan jarak 1 cm dari tepi, kita beri tanda dengan kapur. Ini untuk memudahkan proses menjahit. Jahitan untuk frill menggunakan setikan renggang, supaya memudahkan proses menarik dan membentuk kerutannya. Cara membentuk kerutan adalah dengan menarik salah satu ujung benang yang tidak dikunci ya, atau dimatikan jahitannya sampai terbentuk kerutan-kerutan. Nah, itu bisa kita tata supaya kerutannya bisa rata. Selain dengan teknik ini, untuk membuat frill,
dapat juga langsung menggunakan sepatu mesin untuk kerut ya. Jika hasil kerutan sudah jadi, nah berikutnya kita pasangkan pada bagian manset. Jadi bagian bawah grill menghadap ke dalam. Kemudian kita jelujur seperti ini. Nah, maka hasilnya akan tampak seperti yang saya tunjukkan. Jelujur ini berfungsi supaya memudahkan proses menjahit. Jadi frillnya ini tidak mudah bergeser ya, teman. Jika sudah siap, maka kita ambil bagian manset yang lain. Nah, diletakkan pada bagian atas. Jadi posisi frill ada di tengah-tengah antara kain yang direkatkan dengan kain keras dan juga kain tanpa kain keras. Kemudian dijahit mengikuti jelujuran yang sudah kita buat tadi. Setelah dijahit, maka kampuhnya harus ditipiskan terlebih dahulu supaya hasil jadi mansetnya tidak tebal, atau istilah Jawanya ngedebel ya. Ini dia hasil jadi manset yang sudah diberi grill ya. Ketika sudah dibalik akan jadi seperti ini. Pada kampuh manset bagian dalam kita beri tanda garis dengan menggunakan kapur sesuai dengan lipatan manset pada bagian luar. Jadi garis ini berfungsi untuk patokan menjahit dengan sisi bawah lengannya. Kemudian kita cek lagi kerapian dari frill yang kita buat. Jangan sampai ada bagian yang terjepit di dalam sehingga hasil frillnya seperti terlipat atau tidak rata ya. Selanjutnya, kampuh bagian dalam manset diketemukan dengan kampuh bagian dalam lengan. Nah, jadi posisinya akan tampak seperti yang saya tunjukkan ini. Kemudian, sematkan jarum pentul untuk memudahkan proses menjahit. Nah, posisinya akan tampak seperti ini. Jadi mansetnya ada di bagian dalam lengan selama proses menjahit. Ini dia hasil jahitan bagian kampuh manset dan juga ujung bawah lengan. Akan tampak seperti ini ya. Jangan lupa kunci setiap jahitan pada awal dan juga akhirannya. Nantinya kampuh akan diarahkan ke bagian dalam manset sehingga dia akan tertutup ya dengan bagian manset yang terdapat kain kerasnya. Nah, ini posisinya seperti ini ya. Untuk memudahkan proses menjahit, kita juga bisa menyematkan lagi jarum pentul. Nah, maka hasil jadi jahitannya akan tampak seperti yang saya tunjukkan ini. Nah, selanjutnya kita pressing atau setrika terlebih dahulu, terutama pada bagian lipit yang sudah kita buat. Baru setelah disetrika, jahitannya bisa kita lepas. Nah, ini dia hasil jadi lengan bermanset dengan aksen frill. Sebagai tahap akhir, kita akan membuat lubang kancing dan juga memasang kancing. Untuk lubang kancing, kita buat pada bagian depan manset ya. Gunakan kapur jahit untuk menandai posisi lubang kancingnya. Nah, ini dia hasil jadi lubang kancing pada kedua manset yang sudah kita buat. Selanjutnya, buka lubang kancing pada bagian dalam menggunakan pendedel. Nah, caranya seperti ini. Hati-hati dalam membuka lubang kancingnya ya. Jangan sampai kebablasan, jadi robek, melebihi jahitan lubang kancing yang dibuat. Bersihkan sisa-sisa benangnya. Setelah dilubangi, berikutnya adalah menandai posisi kancing yang akan kita buat. Nah, seperti ini. Saya menggunakan jarum pentul untuk memudahkan
menandai posisi kancingnya. Nah, jadi bekas dari tusukan jarumnya kita tandai dengan kapur jahit. Lakukan hal yang sama pada kedua mansetnya. Siapkan benang jahit dan juga jarum jahit tangan. Kemudian masukkan benang sehingga pada jarum terdapat 2 helai ya, 2 helai saja. Saya mengunci terlebih dahulu sebelum dijahitkan pada manset. Perhatikan cara yang saya tunjukkan ini. Perhatikan proses memasang kancingnya. Pasang kancing pada kedua manset yang sudah dibuat. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah selesai menjahit, biasakan kita selalu mengecek kerapihan dan juga membersihkan sisa-sisa benangnya supaya hasil jadi tampak rapi dan bernilai jual tinggi. Nah, ini adalah contoh lain manset dengan aksen frill yang saya buat. Mudah bukan membuatnya? Yuk, jangan bosan-bosan belajar dan selamat mencoba. Jangan lupa ya kawan-kawan, bantu saya mengembangkan channel belajar ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen pada setiap postingan sharing ilmu yang saya buat. Jika kawan-kawan ingin belajar lebih banyak lagi seputar tata busana, bisa langsung klik video yang ada di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.